Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Saya Aziza Ahmadullah Kurniasari. Saat ini sedang bersama dengan teman saya yaitu Aryani Galuh Nurfadila, bisa Iya. dipanggil Galuh ya. Nah, Galuh ini adalah teman saya sejak SMA. Jadi 3 tahun SMA itu kita bareng terus. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kita bareng. Jadi makanya bisa akrab dan sampai saat ini gitu. Nah, dulu itu Galuh itu orangnya kalau menurutku aktif banget ya. Tapi sedikit malu-malu. Jadi gimana ya? Aktif tapi juga kadang malu-malu gitu. Dulu dia ikut ekskul pencaksilat ya, Mbak ya. Ya. Ekskul pencaksilat. Nah, kalau saya itu ikutnya pramuka. Nah, dulu itu Galuh kalau menurutku dia tuh tomboy gimana gitu. Nah, terus sekarang itu nggak nyangka dia bakalan pakai cadar, teman-teman. Jadi antara kaget, seneng gimana gitu. Nah, gimana sih Mbak ceritanya kok bisa sekarang berhijrah, istilahnya berhijrah pakai cadar gitu, gimana? Ini ya sebelumnya juga saya sendiri juga nggak nyangka gimana kok saya bisa bercadar seperti ini. Itu gimana nggak tahu. Soalnya emang SMA dulu emang saya orangnya pecicilan ya Mbak ya. Iya, banget. Ya emang saya orangnya penyicilan. Jadi dulu itu awal kelas 2 SMA itu saya emang apa ya, kayak suka sholawatan kayak gitu, suka majelisan kayak gitu. Tapi dulu itu belum maksudnya belum ada niatan pakai cadar gitu, masih jilbabnya juga masih jilbab yang apa ya, kayak pasmina Saudia kayak gitu. Ya, Terus masih semakin proses ya. terus semakin kesini itu jilbabnya semakin besar. Habis itu sama saya kan ikutnya pencaksilat ya, di tapak suci itu ada seorang pelatih saya itu bercadar, sedangkan dia itu juga pesilat. Wah, keren. Ya jadi beliau itu jadi motivator saya ingin pakai, tapi saya masih sadar saya itu orangnya masih gini lah, masih pecicilan, masih kayak belum rajin kayak gitulah. Hasilnya masih males-malesan juga kayak gitu. Terus cobalah pakai, tapi masih buka tutup. Jadi awal mula pakai cadar itu dulu waktu lomba nganter anak-anak gitu, lomba nganter anak-anak TPA gitu kan. Coba pakai, tapi itu pun pakainya nggak langsung dari rumah, itu pun di tengah jalan baru pakai. Soalnya kenapa, di keluarga saya itu emang mendukung, cuman lingkungannya yang nggak mendukung gitu. Oh iya. Nah, jadi selama proses bercadar ini ada nggak tantangannya gitu? Maksudnya ada yang membuat hatinya masih ngalar gitu ada nggak? Itu sih menurut apa ya, tergantung masing-masing orang ya. Iya. Dulu dari awal dulu kan masih buka tutup lepas ya, masih Iya. buka tutup gitu. Habis itu setelah lulus SMA ya itu alhamdulillahnya dapat hidayah. Jadinya bisa mikir gini, oh iya saya bercadar kok tapi masih lepas tutup gitu. Terus coba permanen gitu, dapat izin dari keluarga enggak gitu kan. Terus coba izin sama ibu gitu, sama keluarga intinya lah, itu dapat lampu hijau alhamdulillah. Habis itu kan terus masuk pondok, jadinya sebelum permanen ke hijrah itu emang banyak ujiannya sih, dari mulai diberi sakit, dari mulai lingkungan nggak mendukung, dari mulai ada teman-teman juga, ada teman yang welcome, ada yang enggak gitu. Jadi ya ujiannya masing-masing, tapi semua itu sih buat motivasi saya saja. Lingkungan ya nggak mendukung itu contohnya gimana Mbak? Gini, semisal keluarga kita udah mendukung, maksudnya welcome ya, Ya cadar boleh nggak gitu apa-apa ya. gitu. Tapi kan ada sebagian tetangga yang nggak suka kalau ada orang datang pakai cadar kayak gitu, kan ada yang nggak suka kayak gitu. Itu beda apa ya, beda sepemahaman lah. Mungkin menurut mereka itu bercadar itu masih
aneh gitu ya? Enggak, kadang itu Atau sampai gimana? dikira apa ya, teroris ya. Oh, Ya namanya orang desa ya, jadi kayak gitu. jadi masih belum luas pengetahuannya gitu. Nah, terus kan kalau teman-teman yang lain itu kan memutuskan untuk lanjut kuliah, terus ada yang bekerja, terus kenapa kalau ini memilih untuk pondok, untuk masuk pondok gitu? Awalnya sih juga ini sangat maksudnya pengen sama kayak teman-teman ya masuk kuliah gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu ingin daftar kuliah gimana ya itu saya keterima gimana ya di IAIN ya kayaknya IAIN Salatiga. Nah itu mau saya ambil tapi malamnya itu seperti kayak bener-bener aku harus selesai menghafal Al-Quran gitu kan, jadi kayak bener-bener harus hafal Al-Quran, harus banggain orang tua gitu, soalnya habis sakit juga, orang tua yang ngerawat, terus kalau aku nggak gantian yang kasih bahagia siapa lagi kayak gitu. Jadi malam-malam itu bener-bener kayak nggak mimpi sih, kayak bener-bener ada bisikan kayak harus gitu, harus mondok gitu, kayak biar nggak sia-sia, kan sebelumnya juga udah punya celengan dulu, jadi biar nggak lupa, atau mungkin ya jalannya Allah biar dikasih jalan yang lurus ya. Iya. Jadi kayak bener-bener ada petunjuk gitu, harus mondok, nggak harus dulu kayak harus nyelesain Al-Qurannya gitu. Sebenarnya sambil kuliah juga nggak apa-apa, cuman nanti takutnya Al-Quran itu jadi nomor 2 ya. Soalnya kan nggak mungkin kalau kuliah sama mondok itu kan nggak mungkin izin setoran karena kuliah, pasti kan izin nggak mungkin izin kuliah karena setoran, pasti kan izin setoran karena kuliah. Iya benar sih. Iya. Ya kalau temanku kuliah itu ada mbak yang juga, tapi dia lebih ke dia ngekos di area pondok, tapi dia juga tetap harus setoran hafalan, terus harus ikut acara pondok yang malam itu kayak habis maghrib harus ngapain, terus habis isya gitu ngapain, jadi tugas kuliah dia itu kayak gimana ya, kayak keteteran gitu loh. Tapi salutnya tuh kayak nggak pernah ngeluh harus gini, paling kalau misalkan ada kuliah malam gitu kan kadang ada gitu, habis mungkin dosennya minta jam 7 kuliah, itu dia juga izin gitu, oh nanti jam 7 saya ada acara pondok ini gitu, dia berani untuk ngomong izin ada keperluan di pondoknya. Nah, setelah apa yang Galuh alami dari mulai yang belum bercadar, terus sekarang udah mulai bercadar, udah masuk pondok, coba deh kasih saran dan juga motivasi gitu untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk yang perempuan. Jadi ya sebelumnya saya itu nggak benar motivasi. Jadi gini, ada yang lebih penting dari menanti sebuah proses, yaitu itu menikmati proses yang sedang berjalan. Jadi kalau kita sedang mengalami proses, ya, contohnya ya berhijrah ini ya udah jangan dinanti-nanti nanti jadinya apa, nanti kalau udah selesai jadinya apa, itu jangan, nikmati aja prosesnya gitu. Terus kalau seorang hijrah itu mungkin kendalanya kebanyakan di itu ya, banyak omongan orang kayak gitu, jadi itu nggak usah dipikirin, fokus aja pada hijrah kita, tujuan awal kita untuk hijrah itu apa kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin omongan orang lain, jadi diri sendirilah intinya. Yang mahal dari sebuah perjuangan itu sabar gitu. Jadi apabila kita sabar ya hasilnya pasti ya juga akan lebih dari yang kita inginkan. Keren ya teman-teman. Jadi gitu, kita itu kalau misalkan ingin mencapai sesuatu, kita harus menikmati prosesnya gitu. Jadi jangan cepat menyerah di tengah jalan, tapi kita balik lagi ke niat awal kita, tujuan awal kita untuk meraih itu. Jadi jangan cepat menyerah, terus tetap jadi diri sendiri gitu pokoknya ya. Tetap semangat teman-teman, terutama untuk yang perempuan, banggakan orang tua dulu. Nah, banggakan orang tua dulu, jangan cepet-cepet untuk nikah gitu. Tapi itu pilihan masing-masing ya, nggak harus kita untuk seperti itu. Oke, perempuan itu juga harus bisa meraih cita-citanya gitu.
Nah, terima kasih teman-teman, sekian dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Mbak Galuh Ya, untuk sama-sama. waktunya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.